Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Arzak Mahardika, mahasiswa semester 5 Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Universitas Islam Negeri Mataram. Baik teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu tokoh intelektual Islam, yakni Aminah Wadud. Di mana Aminah Wadud ini mempunyai pemikiran yang menimbulkan banyak kontroversi. Sebelum itu, mari sama-sama kita dengarkan bagaimana biografi singkat daripada Aminah Wadud. Aminah Wadud lahir dengan nama Maria Tesley pada tanggal 25 September 1952. Ia lahir di Bethesda, Maryland, Amerika Serikat. Ia merupakan anak dari ayah yang seorang pengkhutbah Kristen Metodit dan ibunya merupakan seorang keturunan budak Muslim Arab barbar di Afrika. Aminah Wadud memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat memeluk agama Islam pada tahun 1972 di tempat ia mengenyam pendidikan saat itu, yaitu The University of Pennsylvania. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat pada tahun 1972 dan saat itu ia sedang berusia 20 tahun. Setelah itu, ia memperoleh gelar sarjana di tempat tersebut pada tahun 1975 dan secara resmi mengubah namanya dari Maria Tesley menjadi Aminah Wadud pada tahun 1974. Nama itu mencerminkan afiliasi agamanya. Setelah itu, Aminah Wadud melanjutkan kuliahnya di The University of Michigan dan mendapatkan gelar MA pada tahun 1988 setelah melewati studi kajian-kajian timur. Lalu ia memperoleh gelar PhD pada tahun 1988 setelah menyelesaikan studi bahasa Arab di tempat yang sama, yaitu The University of Michigan. Setelah itu Aminah Wadud memiliki keinginan untuk memperdalam bahasa Arabnya, maka dari itu ia melanjutkan kuliah di Universitas Amerika yang berada di Mesir, dan ia juga memperdalam ilmu Al-Quran dan Tafsir di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Sebelum mendapatkan gelar profesornya, Aminah Wadud menghabiskan waktu sebagai dosen pengajar di Malaysia dan Libya. Wadud menguasai berbagai macam bahasa negara seperti Inggris, Arab, Turki, Perancis, dan Jerman, di mana penguasaan bahasanya tersebut membuat Aminah Wadud mendapatkan banyak tawaran untuk menjadi dosen tamu di berbagai universitas, di antaranya di Harvard University, bahkan pernah di Gajah Mada di Yogyakarta, dan menjadi konsultan pada saat konferensi PBB. Aminah Wadud mempunyai sebuah karya, yaitu Quran and Woman, Reading the Sacred Text from Woman's Perspective, di mana bukunya tersebut banyak dijadikan acuan atau panduan oleh para pegiat hak-hak perempuan, yang mana Aminah Wadud sendiri merupakan seorang aktivis feminisme, di mana ia memperjuangkan hak-hak perempuan dan memperjuangkan adanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan di dalam berbagai hal. Pada bukunya tersebut, Aminah Wadud mengarahkan
gaya penafsiran dekonstruktif terhadap hukum-hukum Islam yang sudah dikenal luas, seperti waris, peran perempuan, dan termasuk permasalahan yang cukup menimbulkan kontroversi, yaitu ia memperbolehkan perempuan sebagai imam dan khotib pada saat sholat Jumat. Dan Aminah Wadud sendiri telah melakukannya, yaitu pada saat ia menjadi imam sholat Jumat dan laki-laki sebagai makmum dan perempuan pada tahun 2005 di New York, Amerika Serikat. Dari karyanya yang berjudul Quran and Woman atau Al-Quran menurut perempuan, Aminah Wadud menggunakan kerangka teori yaitu universalitas Al-Quran dan prinsip dasar yang menjamin adanya kesetaraan antara manusia di kehidupan dunianya. Wadud juga berpendapat bahwa praduga adanya ketidakadilan gender yang terdapat pada beberapa ayat Al-Quran disebabkan oleh kesalahan penerapan penggunaan ayat-ayat yang bersifat khusus untuk konteks ayat-ayat yang bersifat umum atau universal. Gagasan ini dirumuskan oleh Wadud ke dalam sebuah metode yang ia namakan hermeneutika tauhid, di mana hal ini berangkat dari asumsi dasar bahwa laki-laki dan perempuan merupakan berasal dari penciptaan yang sama. Aminah Wadud merumuskan pembacaan teks keagamaan terutama terkait permasalahan Al-Quran menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu metode tradisional, yang mana pada metode ini Aminah Wadud mengatakan bahwa secara eksklusif merupakan hasil dari kaum pria. Dalam pandangannya, Aminah Wadud menyatakan bahwa penggunaan atau penentuan paradigma awal yang merupakan alat penelaah dan pembahasan Al-Quran atau interpretasi Qurani tidak melibatkan partisipasi atau peran aktif dan pandangan perempuan sebagai pihak pertama. Yang kedua yaitu metode reaktif. Pada metode ini terdapat banyak reaksi dari para pemikir modern, terutama pada sejumlah hambatan-hambatan yang dialami oleh perempuan, baik itu ketika ia menjadi seorang individu maupun ketika menjadi seorang anggota dalam masyarakat, di mana ia mengatakan bahwa hambatan-hambatan tersebut berasal dari Al-Quran. Yang ketiga yaitu metode holistik. Pada metode ini terdapat interpretasi yang mempertimbangkan kembali seluruh metode penafsiran dan mengaitkannya dengan segala permasalahan atau fenomena yang terjadi pada zaman sekarang, seperti sosial, ekonomi, politik modern, dan terkait dengan permasalahan perempuan. Aminah Wadud mengatakan bahwa metode ini merupakan pembacaan yang terbaik antara metode yang lainnya. Pada dasarnya, tujuan utama Aminah Wadud dari karya gendernya ini adalah untuk memberikan pembacaan yang adil bagi kaum perempuan, di mana ia melihat perempuan tidak mempunyai peran aktif dalam setiap kegiatan menafsirkan Al-Quran, dengan menunjukkan bahwa penafsiran Al-Quran selalu didominasi oleh penafsiran tradisional, yang mana mengupas atau menjelaskan ayat demi ayat secara beruntun tanpa adanya upaya untuk
mengumpulkan ayat-ayat sejenis atau tematik. Berikut adalah salah satu contoh dari penafsiran Aminah Wadud, yaitu pada surah Ghafir ayat 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha. Barang siapa yang berbuat kejahatan, maka ia tidak akan dibalas melainkan dengan seperti apa kejahatan yang ia lakukan. Wa man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Dan barang siapa yang berbuat kebaikan, berbuat amal salih, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ia dalam keadaan beriman, fa ulaika yadkhulunal jannah, maka ia masuk ke dalam syurga. Yurzaquna fiha bighairi hisab, ia diberikan rizki di dalamnya tanpa dihisab. Aminah Wadud menekankan pada kata man dan kata ulaika, di mana dua kata tersebut mengandung makna bahwa semua itu netral, bukan hanya laki-laki dan bukan hanya perempuan secara khusus. Hal tersebut juga ia sebutkan bahwa Allah memberikan ganjaran tidak didasarkan pada kekayaan, tidak didasarkan pada jenis kelamin, akan tetapi semua ganjaran yang Allah berikan berdasarkan pada perbuatan apa yang telah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Tuhanmu ialah yang paling bertakwa di antara kamu. Ayat ini menjelaskan bahwa jenjang atau standar kemuliaan seseorang bukan terkait dengan jenis kelamin ataupun yang lainnya, akan tetapi hal tersebut berdasarkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak begitu saja, ayat ini juga menjelaskan ayat sebelumnya, yakni terdapat larangan untuk saling menggunjing, mengolok-olok dan saling mencari kesalahan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kita sebagai hamba Allah tidak ada alasan bagi kaum laki-laki untuk mencari kesalahan kaum perempuan, dan begitu juga sebaliknya, kaum perempuan tidak mempunyai alasan untuk mencari kesalahan dari kaum laki-laki. Sekian, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.